Saya Pendeta HKBP Paruluhan Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin, tanggal 7 Februari 2022, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 7, demikian bunyinya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan iri kepada orang yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, rasa iri, cemburu, panas hati, dan marah melihat keadaan orang lain bisa menjadikan seseorang itu menjadi seorang yang selalu negatif cara berpikirnya, selalu melihat keberhasilan orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan tidak beralasan, memunculkan pikiran dan niat yang jahat di dalam diri seseorang tersebut. Bahkan keadaan tersebut bisa membuat seseorang itu jatuh ke dalam perilaku yang menyalahkan Tuhan. Dia mungkin berkata, saya hidup bertuhan, rajin ke gereja, selalu berdoa, menolong orang lain, dan lain sebagainya. Sedangkan dia atau seseorang yang berhasil itu dilihatnya hidupnya di dalam kejahatan. Dalam hati dia berkata, mengapa orang fasik hidupnya serasa mujur dan tak punya masalah, sedangkan aku yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh seringkali mengalami malang di dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan sekali-kali menganggap Tuhan itu tidak adil akan kehidupan kita saat ini dibandingkan dengan kehidupan orang lain. Lalu kita memprotes Tuhan Sang Pencipta kita dan sumber berkat dalam kehidupan kita. Apa yang dinikmati oleh orang fasik itu sifatnya hanya sementara, dan perbuatannya yang fasik akan mendatangkan jerat bagi mereka. Mazmur 37 ayat 10 mengatakan, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tak perlu marah dan iri hati terhadap mereka. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati, sebab hal itu dapat menghambat kita untuk maju dan berbuat kebaikan di dalam hidup ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 8 mengatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita berhak memang menikmati berkat-berkat Tuhan. Namun kita harus tetap sabar dan tabah di dalam hidup ini. Dalam nats ini, pemazmur mengajarkan kepada kita untuk berdiam diri dan kita menanti-nantikan Dia menjawab doa-doa yang kita sampaikan, yang pasti pertolongannya pasti tepat pada waktunya. Pertolongannya begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Janganlah kita hidup bersungut-sungut dan mengeluh akan apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a mengatakan, Ia membuat segala sesuatu
indah pada waktunya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana seharusnya orang percaya bersikap? Kita hendaknya mensyukuri apa yang ada pada kita dan bertekun mengerjakan bagian kita, dan kita percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan bagiannya di dalam kehidupan kita. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dengan sabar dan tabah pertolongannya. Jangan iri kepada orang yang jahat. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 268 ayat 3, Debataku do dongaku. Debataku do dongaku, tung naganggu mau disi, datok tong hangoduaku, asini rohanai, pos dorohaki disi, debata dodongaki, saleleng-leleng nai. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami di dalam surga, karena kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan, yang sering kami melihat bahwa orang-orang yang tidak takut akan Tuhan lebih daripada orang-orang yang takut akan Tuhan, akan kepemilikan, akan kebahagiaan, akan kemewahan. Ya Bapa, ajar kami untuk tidak iri terhadap mereka, tapi kami senantiasa bersyukur atas berkat dan apa yang ada pada kami, yang semuanya bersumber daripada Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mengundang Engkau untuk hadir di dalam aktivitas kami satu hari ini. Berkati Tuhan kami dengan kekuatan yang daripadamu, berkati apa yang kami kerjakan. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dimanapun saat ini mereka berada. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memeliharamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan rumahmu, bersihkan hatimu, bersihkan juga pekaranganmu. Jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.